Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan pada mata kuliah akuntansi biaya. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan dahulu anggota kelompok dari kami. Yang pertama, Osama Ilham Nur Arizal. Yang kedua, Agus Purlina. Dan yang ketiga, Nur Rokimah. Terima kasih. Materi dari kelompok kami adalah yang pertama, pengertian dan karakteristik produk pesanan. Yang kedua, sistem akuntansi biaya berdasarkan pesanan. Di dalam sistem akuntansi biaya berdasarkan pesanan ada beberapa materi, yaitu akuntansi untuk bahan, akuntansi untuk tenaga kerja, akuntansi untuk biaya overhead pabrik, akuntansi untuk produk jadi dan produk dalam proses akhir, akuntansi untuk penyerahan produk kepada pemesan. Enjoy watching, guys. Perusahaan yang proses produksinya berdasarkan pesanan mengolah bahan menjadi produk jadi berdasarkan pesanan pelanggan. Karakteristik yang pertama, produk yang dihasilkan sesuai spesifikasi dari pelanggan. Yang kedua, biaya produksi dikalkulasi di tiap pesanan. Yang ketiga, tiap biaya dihitung setelah selesai proses produksi dengan menjumlahkan seluruh komponen. Yang keempat, biaya per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan jumlah pesanan. Yang keempat, produk yang sudah selesai langsung dimasukkan ke gudang jadi. Berikut adalah sistem akuntansi berdasarkan pesanan. Yang pertama, akuntansi untuk bahan. Yang kedua, akuntansi untuk tenaga kerja. Yang ketiga, akuntansi untuk BOP. Yang keempat, akuntansi untuk produk jadi dan dalam proses akhir. Yang kelima, akuntansi untuk penyerahan produk kepada pemesan. Akuntansi untuk bahan. Pada umumnya, untuk mencatat bahan langsung dan tidak langsung. Pemakaian bahan. Departemen produksi melengkapi dokumen permintaan bahan ke departemen gudang untuk meminta bahan. Setiap pengeluaran dari gudang harus menunjukkan nomor pesanan sesuai yang diminta. Kebutuhan bahan untuk pesanan harus dicatat, berfungsi sebagai buku pembantu. Bahan langsung akan dicatat di akun produk dalam proses. Biaya tidak langsung dicatat di BOP. Pembelian bahan. Pesanan dari departemen gudang. Departemen pembelian melakukan purchase order, dikirim ke pemasok, kemudian verifikasi untuk ke gudang. Bahan yang dibeli harus sesuai karakteristik pesanan dan akan dicatat di kartu persediaan bahan. Satu kartu untuk mencatat bahan kartu tersebut berfungsi sebagai buku pembantu persediaan bahan. Akuntansi untuk tenaga kerja. Prosedur akuntansi untuk tenaga kerja meliputi penentuan besarnya gaji dan upah,
distribusi gaji dan upah untuk semua karyawan perusahaan, baik departemen produksi maupun departemen non-produksi, serta pembayaran gaji dan upah oleh perusahaan. Berikut merupakan tahapan-tahapan dari prosedur akuntansi untuk tenaga kerja. Yang pertama, penentuan besarnya upah dan gaji. Penentuan besarnya upah dan gaji karyawan berasal dari dua dokumen sumber, seperti daftar hadir karyawan atau time clock card dan kartu jam kerja atau job time ticket. Dokumen daftar hadir karyawan menunjukkan data jumlah jam kerja seluruh karyawan perusahaan setiap harinya, biasanya dalam jangka waktu tertentu atau bulanan, sementara dokumen kartu jam kerja menunjukkan data terkait jumlah jam tenaga kerja langsung di departemen produksi untuk menentukan biaya tenaga kerja langsung pada masing-masing pesanan. Untuk tujuan pengendalian biaya tenaga kerja, jumlah jam kerja yang ada di daftar hadir karyawan harus sama dengan yang tertera di kartu jam kerja. Yang kedua, distribusi upah dan gaji. Pengiktisaran dan pendistribusian biaya upah dan gaji biasanya dilakukan secara periodik atau bulanan berdasarkan fungsi perusahaan, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, serta fungsi administrasi dan umum. Biaya upah dan gaji di departemen produksi dipisahkan menjadi biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung dicatat ke dalam akun produk dalam proses, sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung dicatat ke dalam akun biaya overhead pabrik aktual dan kartu biaya pesanan. Serta biaya yang terjadi di departemen pemasaran dicatat ke dalam akun beban pemasaran, sementara yang terjadi di departemen administrasi dan umum dicatat ke dalam akun beban administrasi dan umum. Yang ketiga, pembayaran upah dan gaji. Perusahaan melakukan pembayaran upah dan gaji karyawan yang umumnya dilakukan secara periodik, mingguan atau bulanan, yang mana pembayarannya dilakukan oleh bagian kasir berdasarkan daftar upah dan gaji karyawan. Akuntansi untuk biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang paling kompleks dan berbeda bila dibandingkan dengan biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Oleh karena itu, biaya overhead pabrik diakumulasikan tanpa mengacu pada pesanan tertentu, dan pada akhir periode total biaya overhead pabrik dialokasikan ke semua pesanan secara proporsional. Dalam pembahasan mengenai biaya overhead pabrik, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu pembebanan biaya overhead pabrik ke dalam setiap pesanan dan pencatatan biaya overhead pabrik aktual. Satu, pembebanan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang sangat beragam dan kompleks, sehingga sangat sulit untuk membebankan biaya ke dalam setiap pesanan. Sejumlah biaya overhead baru dapat diketahui setelah aktivitas yang dimaksud selesai dilakukan pada akhir periode dan biaya-biaya yang muncul pada jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, pembebanan biaya overhead ke dalam pesanan menggunakan tarif biaya overhead yang ditentukan di muka pada awal periode. Tarif BOP dihitung dengan estimasi biaya overhead pabrik dibagi estimasi dasar pembebanan pada kapasitas normal. 2. Pencatatan biaya overhead pabrik aktual. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dalam periode tertentu, selain bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung, masih banyak biaya lainnya seperti biaya penyusutan aset tetap pabrik, biaya suku cadang pabrik, biaya asuransi pabrik, biaya reparasi mesin pabrik, biaya bahan bakar dan pelumas pabrik, biaya listrik dan air pabrik, dan biaya overhead pabrik lainnya. Seluruh biaya overhead pabrik tersebut dicatat pada saat terjadinya ke dalam akun biaya overhead pabrik aktual dan buku pembantu biaya overhead pabrik. Isi biaya overhead pabrik.
Dicontohkan, pada tanggal 31 Desember 2010, dihitung total biaya overhead pabrik aktual dan biaya overhead pabrik yang dibebankan, masing-masing sebesar Rp72.320.500 dan Rp72.515.625. Selisih antara biaya overhead pabrik aktual dan biaya overhead pabrik yang dibebankan adalah sebesar Rp1.804.875 yang dicatat dalam akun selisih biaya overhead pabrik. Selisih BOP tersebut adalah selisih yang kurang dibebankan karena BOP aktual lebih besar dari BOP yang dibebankan. Selanjutnya, selisih BOP tersebut ditutup ke akun beban pokok penjualan. Berikut adalah ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat selisih BOP tersebut. Adalah akuntansi untuk produk jadi dan produk dalam proses akhir. Apabila proses produksi telah selesai dilakukan, produk jadi ditransfer dari Departemen Produksi ke gudang produk jadi. Untuk selanjutnya, dihitung besarnya biaya produk jadi untuk masing-masing pesanan. Biaya produk jadi untuk setiap pesanan dapat diketahui melalui kartu biaya pesanan yang berfungsi sebagai buku pembantu persediaan produk jadi. Berikut ini adalah contoh dan ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk pencatatan produk jadi yang ditransfer ke gedung pabrik jadi. Apabila pada akhir periode ada pesanan yang belum selesai pengerjaannya atau produk dalam proses, maka biaya produksi dalam proses yang tertera di kartu biaya pesanan dapat berfungsi sebagai buku pembantu persediaan produk dalam proses yang nantinya diakumulasi untuk tujuan pelaporan keuangan. Berikut ini adalah jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat produk dalam proses tersebut. Yang terakhir adalah akuntansi untuk penyerahan produk kepada pemesan. Penyerahan produk kepada pemesan harus sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati. Misalnya, terkait spesifikasi produk yang dipesan, kapan pesanan yang dimaksud selesai diproses, kapan pesanan tersebut akan diserahkan kepada pemesan, bagaimana rincian pembayaran terkait pesanan yang dimaksud, dan sebagainya. Apabila terjadi penjualan atau penyerahan produk jadi, maka produk jadi yang berasal dari gedung produk jadi diserahkan ke pemesan, disertai faktur penjualannya. Setiap terjadi penjualan atau penyerahan produk jadi ke pemesan, maka kartu biaya pesanan dapat berfungsi sebagai buku pembantu beban pokok penjualan. Berikut adalah contoh dan ayat jurnal yang dibuat oleh Departemen Akuntansi untuk mencatat penyerahan produk jadi tersebut. Di awal periode berikutnya, pada bulan Januari 2011, Departemen Akuntansi perlu membuat ayat jurnal pembalik atau jurnal penyesuaian kembali untuk menandai dilakukannya proses produksi selanjutnya dari produk yang belum selesai diproses atau produk dalam proses atas pesanan P203. Berikut ini adalah ayat jurnal pembalik tersebut. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.